Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Esodik ini. Dan kalian masih ingat gak sih video gua yang gua upload di bulan April ini? Di video tersebut gua udah review secara lengkap Huawei Nova 5T. Nah, karena itu gue udah pakai dari tahun kemarin di bulan November atau Oktober ya, gue lupa, Oktober sampai bulan April saat tayang videonya. Lama kan lumayan untuk seorang gue yang biasanya tiap bulan gonta-ganti HP. Ya, menurut gue sampai detik ini gitu, sampai ini ada di bulan November 2020, berarti udah 1 tahun lebih si Huawei Nova 5T itu dirilis di Indonesia. Menurut gue masih worth it aja untuk dibeli, dan masih gue nilai sebagai HP dengan budget 4 jutaan terbaik saat ini. Gue barusan aja ke Erafone buat beli Nova 5T lagi nih Nets. Ini Huawei Nova 5T dan masih baru, segel, gue beli di Erafone Kemang biasa. Kali ini gue mau unboxing karena dulu pas gue tahun kemarin beli Nova 5T itu kan karena second dari Putu Reza. Jadi nggak sempet ada bikin video experience unboxingnya. Dan sekarang gue beli lagi untuk kedua kalinya, gue beli Huawei Nova 5T setelah selang 1 tahun. Dan memang di video review Huawei Nova 5T gue bilang itu HP terbaik gue yang pernah gue cobain selama gue nge-YouTube mungkin ya. Jadi daily driver yang paling mengesankan lah buat gue. Makanya gue beli lagi Huawei Nova 5T. Tapi kali ini bukan untuk diri gue sendiri sih, karena setelah gue jual bulan April Huawei Nova 5T, gue sempet pakai handphone yang mid to low ya, nggak setinggi ini speknya, kayak Asus Zenfone 5, terus pindah ke Redmi Note 8 Pro, terus ke Nokia 5.3, dan akhirnya setelah itu gue berhasil buat beli Nova lagi nih. Nova punyanya AA Gogon ya, gonta-ganti HP. Nova 7 tapi yang gue beli dengan warna Midsummer Purple kayak gini nih. Dan ini masih gue pakai sampai sekarang jadi daily driver, meskipun tanpa Google, tapi gue berusaha untuk hijrah ke semua ekosistemnya Huawei. Sampai saat ini masih berusaha sih, masih belum terlalu terbiasa. Nah, untuk Nova 5T-nya buat nanti dipakai sama si Ninan, istri gue. Jadi kita ceritanya kembaran, sama-sama pakai Nova. Dan yang gue beli sama-sama Midsummer Purple, sama kayak Nova 5T yang gue pakai sampai bulan April kemarin. Supaya juga sama kayak Nova 7-nya, sama-sama Midsummer Purple nih warnanya. Ini sumpah nanti gue ceritain di vlog terpisah betapa susahnya nyari si Huawei Nova 5T yang warna Midsummer Purple nih Nets. Sampai akhirnya gue rela buat ngerogoh kocek lebih dalam untuk dapet Huawei Nova 5T di harga normal saat yang lain lagi diskon gitu. Jadi Nova 5T ini harganya kalau di Erafone, kalau beli online itu 4.499.000 atau 4,5 juta itu via eraspace.com. Cuma kalau beli offline langsung datang ke toko itu dapatnya harga normal 4.999.000 rupiah. Masalahnya di online itu Midsummer Purple-nya habis, tinggal sisa warna keras blue doang. Sedangkan Huawei Nova 5T yang Midsummer Purple ini emang nggak diproduksi lagi, jadi nyisa di beberapa store Erafone offline gitu. Kita harus bener-bener nyari di mana yang masih ada stoknya, atau tanya ke pihak Erafone-nya yang stoknya masih ada tuh gimana. Gue udah sampai ke beberapa store dan akhirnya nemu adanya malah di toko yang langganan sendiri gitu di Erafone Kemang. Dan ya beruntung walaupun dapat harga normal 5 juta pas gitu. Sebenarnya kalau dibilang nyesel sih enggak sih, karena dapat warna yang gue inginkan itu supaya nyamain nama ini Midsummer Purple. Tapi kalau bagi kalian yang ingin beli, ini tanggal 11/11 nanti sebenarnya di beberapa e-commerce kayak blibli.com, ini JDID nih, JDID, Shopee, Lazada itu lagi promo keren sih. Harus ditunggu flash sale-nya di tanggal 11 November. Murah banget kan? Dengan harga segini doang itu kalian bisa dapetin chipset flagshipnya Huawei Kirin 980 di Nova 5T. Dan gue udah jelasin di video review gue betapa bagusnya HP ini. Terlepas dari kalian nanti belinya seharga flash sale di 11/11 atau normal di 499 di Erafone online, atau misalnya harga normal kayak gue 4-5 juta pas gitu di Erafone yang offline, ya tetap masih terbaik sih. Dan di video kali ini gue mau unboxing doang si Huawei Nova 5T sekaligus ngebandingin sama Nova 7 Midsummer Purple-nya bagus nggak sih? Bukan bandingin spek ya. Kalau spek udah pasti Nova 7 di atasnya Nova 5T karena generasi terbarunya. Cuma bedanya ini Google tuh masih polos, kalau ini pakai App Gallery atau pakai HMS, jadi nggak ada Google-nya. Dari kemasannya udah bisa dibedain ya. Ini dia
bener-bener cuma pakai app gallery doang. Terus ya gue mau bandingin fisiknya aja. Nih gue lepas dulu deh. Ini kan yang gue beli sama-sama Midsummer Purple. Nah, bagusan mana sih Midsummer Purple-nya di Nova 7 sama Nova 5T? Itu doang yang ada di video ini, jadi selain unboxing. Bukan bandingin speknya. Kalau speknya atau kemampuannya kalian bisa lihat video reviewnya yang udah gue rilis dari bulan April. Oke, langsung aja dari kardusnya. Ini mirip banget karena masih sama-sama Huawei Nova. Nova 7, Nova 5T masih sama aja kan. Dengan tulisan Nova yang berkilau-kilau. Cuma beda di logo app gallery karena ini masih nggak pakai HMS. Atas, depan, belakang, bawah sama, bagian belakang juga sama-sama polos dan beda di ukuran. Ukuran Nova 5T lebih kecil nih kardusnya dibanding Nova 7 karena memang HP-nya juga beda ukuran. Kita singkirin dulu kardusnya. Kita coba lihat bagian dalamnya ada apa. Ini pengalaman pertama gua unboxing Nova 5T, handphone yang paling gua sukai sepanjang tahun 2020 ini. Padahal gua udah punya dari 2019 tapi belum punya pengalaman unboxing versi resminya nih di Indonesia. Oke, kita buka. Asik. Standar sih kayak Nova 7 juga. Bagian pertama ada sebuah plastik yang isinya Nova 5T Midsummer Purple. Next ada stiker IMEI. Kemudian ini ada plastik pemisah. Ini ada SIM ejector. Nah, gue udah tahu sih ini sama aja kayak yang waktu gue beli di Putu Reza ya. Terus kita buka. Bagian dalamnya itu ada tentu aja buku manual dan kartu garansi resmi Huawei Indonesia. Nah ini yang penting. 1 tahun garansinya. Ini ada soft case atau jelly case warna transparan yang gue saranin buat kalian yang beli segera ganti ke hard case atau ke case yang lebih bagus karena ini sangat tipis. Eyor apa sih ini kayak terlalu lentur ya, nggak ngepas gitu, terlalu apalah istilahnya gitu, pokoknya kurang bagus lah. Terus dia cepet banget kuning. Waktu gua pakai di bulan Desember aja dia udah menguning. Gua beli Oktober, di Desember udah menguning, cepet banget menguningnya. Jadi bukan case yang recommended dipakai terus menerus. Udah kosong. Terus di bagian dalamnya ini ada chargernya dan ini yang akan ngebedain sih Huawei Nova 5T sama Nova 7. Ini Huawei Supercharge versi yang 20. Ya, ini Huawei Supercharge yang versi 5 volt 4,5 ampere jadi 22,5 watt. Huawei Supercharge-nya belum kayak Nova 5T yang dapatnya 40 watt. Jadi bedanya di situ. Charger yang 40 watt dia masuk aja. Terus ini ada kabel data atau kabel charger yang dukung Supercharge. Warnanya ungu kayak gini nih, dari USB Type-C ke USB Type-A. Jadi belum USB Type-C to Type-C kayak yang ada di laptop Huawei. Next, dia dapetin headset yang ujungnya Type-C langsung nih. Jadi ujungnya langsung Type-C dengan headset yang modelnya mirip-mirip Apple AirBuds. Dan ini cocok buat kalian yang nggak suka kupingnya ditusuk-tusuk. Kalau misalnya tipenya yang in-ear yang masuk ke dalam kan dia ada karet yang nantinya masuk ke lubang telinga. Kalau ini enggak. Dan next kosong, sama sekali nggak ada. Bedanya sama si Huawei Nova 7, isinya ini sekalian gue bandingin ya. Namanya juga judulnya perbandingan ya nggak? Perbandingan isi fisiknya. Ini sama aja sih kayak gini-gini isinya. Nah bedanya selain chargernya yang lebih gede itu dia dapat headsetnya masih jack 3,5 mm. Padahal Huawei ini juga nggak punya colokan atau port 3,5 mm, tapi di paket penjualnya ini dapat adapter dari USB Type-C ke jack audio 3,5 mm. Jadi dapat adapter gratis dari Huawei-nya karena dapat headsetnya masih kayak gitu. Cuma kalau misalnya di sini dan ini nggak dapat adapter karena dia langsung aja dari coloknya ke Type-C gitu, nggak colok ke jack audio 3,5 mm. Oke Nets, udah gitu doang isinya, udah kita singkirin dan sekarang kita fokus ke Nova 5T-nya, anjay. Midsummer Purple, aduh kangen gue, berasa flashback ke 1 tahun yang lalu pas gue pertama beli ini dan amazing banget. Sama backcase-nya, dari warna, dari pola, dari gradasinya, dari logonya itu keren banget. Ini dia Nova 5T Midsummer Purple dan ya nggak usah gue jelasin lagi karena ada videonya tersendiri kalau buat jelasin. Pokoknya framenya metal jelas dan warnanya unik banget, ungu gitu. Jarang banyak sih tahun-tahun kemarin yang pakai ungu, tapi
Uniknya dia ungunya tuh misterius banget tuh. Kadang hitam, kadang gradasi dari biru tua ke ungu, dan yang paling uniknya adalah punya pola logo Nova. Nova mengelilingi tubuh yang kelihatan kalau kena cahaya doang. Ini kita kletek dulu deh biar kelihatan. Sambil kita coba nyalain si Nova 5T-nya. Oke. Kita kletek dulu. Oke. EMUI. Oke. Tur dulu deh buat kalian yang belum tahu Nova 5T itu di bagian atas. Nah, ini yang sempat gua tertipu, gua kira ini adalah infrared port, ternyata ini adalah ambience light sensor atau proximity sensor buat sensor layar, karena ini bezelnya mentok ke layarnya mentok ke bezel atas, cuma nempatin LED notifikasi di sini dan juga speaker atau earpiece. Dan sensor cahayanya adanya di bagian atas nih, yang gue pikir ini adalah infrared sensor. Ada antena, ada mic noise cancelling. Terus di bagian sisinya ini fingerprint sekaligus tombol power, yang ini sonic banget, cepet banget. Gue lebih suka fingerprint kayak gini dibanding fingerprint yang ada di Nova 7 yang di dalam layar. Kadang gue suka nyasar mencetnya. Kalau di sini sih dulu zaman gue pakai Nova 5T enak banget sih, klik 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 cepet gitu. Terus ya di bagian sisinya ini ada SIM tray. SIM tray-nya cuma dual SIM, nggak ada slot micro SD-nya. Jadi urungkan niat buat kalian yang suka masukin file banyak di micro SD. Jangan beli Nova 5T ya kalau misalnya kayak gitu. Terus ada di bagian bawah itu mic lagi, garis antena, ini si Jingga nangis, biarkan saja ya. Garis antena, USB-C port, dan juga grill speaker yang cuma mono. Nggak ada jack audio di sini, jadi tadi makanya headsetnya langsung nyolok ke USB Type-C. Terus di bagian depan ini ada kamera 32 megapiksel dan layarnya full, bezelnya tipis banget menurut gua. Termasuk ke bagian bawahnya agak ke bawah, tipis ya. Makanya dia tuh enak banget handlingnya di tangan. Ini satu poin yang lumayan tinggi di gua adalah di desain, baik ukuran maupun desain backcase-nya yang unik. Ukurannya enak. Bandingin sama ukurannya Nova 7 yang meski layarnya hampir sama-sama lebih gede si Nova 7, sedangkan si Nova 5T ini lebih kecil, makanya lebih enak digenggam. Cuma lebarnya tuh sama ramping. Nah, lebarnya sama ramping karena rasio yang diusung Nova 7 itu lebih baru, 20:9 ya kalau nggak salah. Dia memanjang ke atas, lebih lonjong atau lebih panjang. Kalau ini rasionya masih agak lama ya, antara 19:9 atau ya 19,5:9 lah, segitulah. Beda di tinggi doang, cuma jadinya enak, lebih kecil, lebih enteng, dan ini lebih berat. Ini kamera si Nova 7 lebih menonjol karena emang modulnya lebih besar nih penampangnya. Sedangkan ini nggak terlalu si Nova 5T, dan ya bezelnya sih tipisnya menurut gue sama-sama aja, sama-sama segini-gini juga, dan warna ungunya juga sama sampai ke bezel-bezel yang besi ini. Si bagian atasnya juga masih pakai, si Nova 7 ini masih ada proximity sensor atau sensor cahaya di bagian atas. Next kita coba bandingin bagian belakangnya. Nah, ini tujuan video ini sebenarnya gue pengen ngasih tahu Midsummer Purple-nya itu Nova 7 sama Nova 5T bagus nggak sih gitu, sama bagus nggak sih. Nova 5T waktu itu di video reviewnya gue puji-puji banget tentang backcase-nya yang warna ungu ini, Midsummer Purple. Kalau kita bandingin sama Nova 7 sih mirip-mirip aja ya sekilas ya. Tapi kalau diperhatiin, logo Nova di pattern atau di pola backcase Nova 7 itu lebih kecil-kecil dan jadinya lebih banyak. Sedangkan logo Nova di Nova 5T itu lebih gede dan lebih sedikit jadinya. Dan gue lebih prefer milih si Nova 5T ini karena kelihatan lebih pas dan nggak terlalu kentara ketika nggak kena cahaya. Sedangkan yang gue alamin di Nova 7 itu masih kelihatan aja patternnya. Ini terlalu banyak dan terlalu gimana ya. Gue lebih suka yang di sini sih. Satu lagi adalah di ketika nggak terlalu kena cahaya, Nova 7 ini warnanya lebih gelap, lebih nampilin hitam sama biru tuanya atau ungu tuanya ketimbang ungu cerahnya gitu. Nah, kalau lagi nggak menghadap ke cahaya, dia hitamnya lebih banyak. Kalau si Nova 7 lebih berasa warna ungunya sih menurut gua. Dari logo Nova juga gedean di Nova 5T, logo Nova yang utamanya nih. Nah, dan lebih menonjol, lebih kelihatan berani gitu, gue lebih suka dibanding di Nova 7. Paling model kameranya aja yang tinggalan
Ini emang 2019 masih kayak gini sih, sedangkan 2020 kan pasti ngikutin Samsung S20 series ya kayak gini. Ada lebih gede lah modul kameranya, nggak memanjang gini doang. Next yang gue bilang lebih bagus si Nova 5T lagi, warna Midsummer Purple-nya atau backcase-nya itu adalah di bagian pemilihan bentuknya. Kalau Nova 5T itu flat, bagian sampingnya sih 2,5D sih, tapi ini datar dan area backcase-nya itu cuma segini doang. Jadi kelihatannya lebih mewah gitu. Kalau flat begini tuh kayak ya beneran handphone mahal gitu, nggak kayak mid range. Sedangkan si Nova 5T sama-sama kaca sih sebenarnya, tapi dia di sampingnya tuh dibikin lengkung. Nah, melengkung sampai nempel ke frame samping. Ini ngingetin gue sama HPP mid range atau ya flagship tuh ada yang begini. Tujuannya memang supaya ketika digenggam itu lebih ergonomis, lebih nggak nyakitin bagian sininya ke tangan. Sedangkan ini agak kaku, jadi agak nyakitin sih, ininya agak patah gitu, desainnya nggak terlalu seamless. Tapi malah justru enakan ini bener-bener kayak frame kaca dikasih frame gitu doang, kayak di iPhone lah, gue bilang kayak di iPhone yang baru-baru kayak sekarang. Sedangkan ini ya apa ya, kalau misalnya polanya langsung sampai ke samping sini menurut gua kurang bagus sih menurut gua ya. Itu cuma pendapat gua doang, tapi yes, ini bisa kasih gambaran ke kalian bahwa ada perbedaan antara desain backcase Nova 5T Midsummer Purple dan juga Nova 7 yang Midsummer Purple, meski sekilas sama, serupa tapi tak sama, kembar tapi beda gitulah. Oke, dan menurut gua lebih bagus yang ada di Nova 5T sekali lagi. Oke, itu aja. Ya ukuran layar lebih kecil lah, ukuran baterai juga lebih kecil, makanya lebih enteng. Dan tompel kameranya lebih gede di Nova 5T ternyata. Oke, itu aja gue mau setting ini buat nanti dipakai istri. Jadi nggak gue kasih tahu lebih lanjut karena kalian bisa nonton sendiri video reviewnya yang udah gue rilis dari bulan April di link yang ada di pojok kanan atas ini. Dan sekian aja video cuma unboxing sama ngoceh-ngoceh gue yang ngocehin backcase. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks buat yang nonton dari awal sampai habis. Gue Sodik pamit. Dadah. Terus ini case-nya yang gue bilang kurang bagus dan waktu itu cepet banget menguning, 2 bulan udah menguning. Karena ya tuh dia nggak terlalu, karena tipis ya, dia nggak terlalu kokoh lah. Alangkah baiknya beli case lagi. Sama satu lagi, dia dapat anti gores bawaan Nets. Ini kayak HP-HP Cina yang pada umumnya, HP dari Tiongkok. Ada anti gores plastik bawaan dari Huawei, cuma ini cepet banget lecet, bener deh. Di Nova 57 gua aja udah lecet banget tuh anti gores bawaannya. Bagusnya kalau kalian pindah atau beli tempered glass lagi buat ngelindungin layarnya. Atau kalau misalnya kalian tetap mau pakai yang plastik gini, kalian kalau kalian deket sama Huawei Service Center atau Huawei Experience Store atau ya tempat servisnya Huawei lah, itu layanan salah satu yang gue suka selama pakai Huawei adalah layanan Huawei Service Day, dimana kalian bisa servis gratis plus pasang anti gores gratis ketika anti gores bawaan kalian udah lecet-lecet. Itu tiap bulan ada, tiap di awal bulan, weekend di awal bulan. Jadi kalau di November ini berarti dari kemarin tanggal 6, 7, dan 8 November. Nanti bulan depannya ada lagi terus tiap bulan, jadi kalian bisa ganti, kalau emang deket ya sama service centernya Huawei, kalian bisa ganti anti goresnya terus walaupun cepet lecet, bulan depan udah baru lagi. Itu asik sih, gratis. Oke.